Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Death Knight. Dan part ke-16, mari kita mulai. Saat ini, pertandingan pertama semifinal High Class Turnamen Hellion akan dimulai. Sebagai pertandingan pertamanya, Sword Emperor dengan kekuatan Hercules, Jeljua Haribo, berhadapan dengan Master One Hit Kill Swift Sword, Javier Joshua. Di atas arena, Haribo mengakui kecepatan Swift Sword lawannya, tapi menurutnya matanya telah cukup beradaptasi dan dapat melihatnya. Oleh karenanya, ia berniat untuk tidak membiarkan Javier Joshua mengalahkannya dengan satu serangan seperti yang lainnya. Begitu pertandingan dinyatakan dimulai, pedang Javier Joshua langsung berada tepat di leher Haribo. Melihat hal itu, Haribo merasa sangat terkejut. Ia tak menduga jika lawannya ternyata bisa lebih cepat dari dugaannya. Seketika, leher Haribo langsung terlepas dari tubuhnya. Meskipun telah melakukan hal tersebut, Joshua menyebut jika itu semua belumlah cukup dan menginginkan lebih banyak darah kekaisaran. Ketika darah di pedang mengalir ke tangannya, muncul sesuatu yang seperti urat dan masuk ke dalam tubuh Joshua. Meskipun terlihat sedang menahan rasa sakit, Joshua terus bergumam jika ia harus memuaskan orang itu dengan darah kekaisaran. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk memenggal kepala kaisar setelah upacara kemenangan, yang mana tinggal selangkah lagi ia dapat melancarkan rencananya tersebut. Dengan begitu, sekarang hanya tersisa satu pertandingan lagi sebelum final High Class Turnamen Hellion, di mana Damian yang tengah berjalan memasuki arena merasa sangat terganggu dengan teriakan Victor dan Michael yang memintanya untuk membalaskan dendam ipar mereka. Bersamaan dengan itu, komentator memperkenalkan Damian Hexen sebagai knight yang tak terkalahkan dan bahkan belum pernah mengeluarkan senjatanya sekalipun. Melihat Damian yang berjalan dengan santai, Aten yang menjadi lawan Damian kali ini berkata jika berani sekali Damian masuk ke arena lebih lambat darinya dan memberikan penilaian minus 10 poin. Mendengar kata minus 10 poin, Damian segera menanyakan tentang apa maksud dari Aten. Seketika, Aten menjawab jika itu hanya kebiasaannya saja. Kemudian Aten bertanya, apakah yang dikatakan teman Damian itu benar? Melihat wajah kebingungan Damian, Aten memperjelas pertanyaannya tentang Sengra yang dipanggil kakak ipar oleh teman-teman Damian. Meskipun telah mengerti tentang maksud pertanyaan Aten, Damian menolak menjawab dengan alasan Aten terlebih dahululah yang menghindari pertanyaannya. Dengan begitu, tak ada alasan baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Mendengar pernyataannya, Aten berkata jika setidaknya Damian tidak menyangkal hal tersebut. Sementara itu, di pinggir arena, Agnes berekspresi aneh mendengar obrolan Damian dan juga Aten. Merasa jika sudah cukup mengobrol, Aten segera bersiap untuk pertandingan dan mengeluarkan tombaknya. Menurutnya, apapun yang Damian katakan sebelumnya itu tidaklah berpengaruh apapun. Yang terpenting saat ini, ia ingin mengetahui kemampuan asli dari Sir Damian Hexen. Mendengar perkataannya, Damian tersenyum dan berkata jika ternyata selama ini Aten sedang menilai kemampuannya. Selain itu, Damian juga menyebut identitas asli dari lawannya yang merupakan putri dari Mercenary King. Menyadari jika Damian mengetahui identitas aslinya, Aten hanya tersenyum. Kemudian ia berkata jika dirinya tidak tahu bagaimana caranya mengetahui semua itu. Tapi saat ini, yang jelas ia sangat bersemangat dan bersiap-siap dengan tombak dan auranya yang memancar keluar. Sebagai permulaan, Aten mengaku jika dirinya akan menggunakan 20% dari kekuatannya. Seketika, Aten melesat maju dengan sangat cepat sambil meneriakkan teknik Dragon Tail. Ketika ia melompat, tombaknya langsung memancarkan petir merah yang sangat kuat. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Damian masih terlihat sangat tenang. Beberapa saat kemudian, terjadi sambaran petir merah di arena yang langsung mendapat respon meriah oleh komentator dan para penonton. Setelah dampak ledakan petir memudar, terlihat Damian yang masih baik-baik saja dan melompat mundur. Melihat kondisi tersebut, Aten bertanya tentang kenapa Damian masih menolak menggunakan senjata saat melawannya. Namun, ia langsung memberikan plus 10 poin karena rasa percaya diri Damian tersebut. Kemudian Aten kembali menyerang dan mengaku jika kali ini ia akan menggunakan 40% dari kekuatannya. Melihat Damian yang masih bisa dengan mudah menghindari seluruh serangan
itu, Aten terus menaikkan presentasi kekuatannya dan memberikan 10 poin untuk Damian di setiap kenaikannya. Hingga di suatu titik, Damian berkata jika dirinya menghargai penilaian dermawan yang Aten berikan kepadanya. Tapi menurutnya, Aten belumlah pantas untuk menilai dirinya. Bersamaan dengan itu, secara cepat Damian bergerak maju hingga kedua wajah mereka sangat dekat. Menyadari jika dirinya sedang diremehkan, Aten segera melancarkan serangan tombaknya yang diikuti dengan sambaran petir merah. Akan tetapi, Damian masih dengan santai menghindari serangan tersebut. Bahkan, komentator memuji tindakan Damian yang jelas-jelas hanya bermain-main dengan Aten Hopper, yang mana hingga saat ini Damian masih belum mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, di pinggir lapangan, Joshua menyadari jika kedua orang yang ada di arena adalah monster. Siapapun yang akan menang di arena saat ini, tetaplah akan menjadi lawan yang akan sulit baginya nanti. Kembali ke arena, melihat semua serangannya tidak mampu mengenai Damian, Aten kembali memberi tambahan nilai 8 poin. Karena menurutnya, Damian memiliki nilai yang sangat tinggi. Aten berniat untuk menunjukkan kepada Damian sesuatu yang spesial. Sambil menyebutkan nama teknik Dragon Thunder, petir merah langsung menyambar tubuh Aten. Melihat hal itu, Damian menyadari jika sepertinya teknik tersebut adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Saat menggunakan teknik tersebut, Aten berkata jika ayahnya sangat memuji Damian. Karena itulah dirinya ingin melihat secara langsung orang-orang yang mendapatkan pujian dari ayahnya. Dan saat ini, teknik Dragon Thunder adalah sesuatu untuk penilaian terakhirnya. Sambil melesat maju, Aten berteriak jika ia ingin melihat Damian menahannya dengan tangan kosong. Sementara itu, Agnes merasa sangat panik melihat serangan itu jauh lebih kuat dari petir yang mengalahkannya. Begitu teknik Thunder Dragon Annihilation Breath dilancarkan, semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam. Sementara itu, Damian merasa tertantang dan juga berniat menunjukkan sesuatu karena Aten telah mengeluarkan semua kemampuannya. Yang mana Damian segera menggunakan metode kultivasi mananya, Infinite Cycle Union Arts First Ring. Melihat hal itu, Aten tak menduga jika Damian sama sekali tidak merasa takut dan justru bersiap melakukan serangan balasan. Dengan kecepatan yang mengerikan, Damian telah tiba di hadapan Ethan. Ketika tangannya akan mencengkram wajah Ethan, Damian bertanya tentang seberapa banyak poinnya saat ini. Seketika, tangan Damian langsung mencengkram wajah Ethan dan membuatnya menghantam dinding dengan sangat keras. Sebelum kehilangan kesadarannya, Ethan masih sempat mengatakan jika Damian mendapatkan nilai sempurna 100 poin dan ia pun menyerah. Dengan begitu, komentator langsung menyatakan jika pertandingan kali ini dimenangkan oleh Damian Hexen dan bisa menuju ke babak final. Selain itu, komentator juga menyatakan jika mereka akan memberikan waktu istirahat selama 10 menit sebelum pertandingan final dimulai. Setelah Ethan menyadarkan diri, Damian segera menjulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Sambil melakukan hal tersebut, Damian berkata jika ia mendengar jika Mercenary King sangat menyayangi Ethan dibandingkan anaknya yang lain. Kemudian Damian meminta Ethan agar grup Mercenary tidak menginvasi keluarganya karena dirinya telah mengganggu putri Mercenary King. Mendengar permintaan itu, Ethan hanya tersenyum lembut dan menyatakan jika grup Mercenary Fafnir tidak akan pernah menginvasi wilayah Viscount Hexen. Selain itu, Ethan juga berniat untuk memberikan hadiah karena mendapatkan nilai sempurna. Mendengar kata hadiah, Damian merasa sedikit bersemangat dan menanyakan hadiah seperti apa yang akan dirinya dapatkan. Dengan pose My Bini, Ethan menyatakan jika dirinya lah yang menjadi hadiah bagi Damian. Ketika Damian terdiam panik mendengar kalimat tersebut, Victor dan Michael justru berpikir jika kedepannya mereka akan menjadi tak tertandingi jika memiliki anak Mercenary King bersama mereka. Sementara itu, Agnes hanya terdiam seakan tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tapi ketika Ethan meminta Damian untuk segera menikahinya, raut wajah Agnes langsung terlihat sangat kesal dan dari seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat.
Mendengar permintaan tersebut, Damian langsung berkata jika dirinya harus menolak hadiah tersebut. Dalam hatinya, Damian merasa jika menjadi menantu patua mesum Mercenary King pasti akan cukup merepotkan. Sementara itu, Ethan merasa cukup kesal dan memberikan Damian poin minus 50 karena dirinya ditolak mentah-mentah. Bahkan ia sampai berkata jika dirinya berharap mereka tidak bertemu lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba panitia turnamen menyatakan jika final akan diadakan keesokan harinya. Mendengar informasi itu, Damian dan kelompoknya langsung pergi meninggalkan arena. Di perjalanan, Michael bertanya tentang apa saja yang telah Damian lewati dalam 3 bulan terakhir ini. Dengan santai, Damian pun berkata jika dirinya hanya menerima beberapa permintaan untuk menemukan dan mengambil eliksir serta metode kultivasi mana. Sementara itu, dari balik tembok tak jauh dari mereka, Joshua terus mengamati Damian. Dalam pikirannya Joshua sadar jika esok hari dirinya harus mengalahkan Damian agar tujuannya tercapai. Untuk memperlancar rencananya, ia berniat untuk memeriksa secara langsung tentang seberapa kuat Damian Hexen. Saat mereka berpapasan, Joshua merasakan sesuatu yang aneh. Menurutnya, tekanan yang ia rasakan dari Damian terasa seperti ayahnya, Master Class Xavier Silva, yang mana ia merupakan pencak kekuatan kerajaan Dalton. Jika dibandingkan dengan ayahnya, Joshua merasa jika dirinya tidaklah memiliki bakat sama sekali. Bahkan, ia merasa jika dirinya hanyalah merupakan aib bagi ayahnya. Setidaknya itu semua hanyalah sebelum ia mendapatkan berkah dari masternya. Untuk membalas kebaikan masternya, Joshua bertekad untuk memenangkan turnamen ini. Akan tetapi, ia benar-benar tak menyangka jika lawannya di final adalah seorang monster, Damian Hexen. Menyadari jika itu akan cukup menyulitkan, Joshua berniat untuk menemukan sebuah cara dan juga rencana. Malam harinya, di penginapan, Michael merasa sangat bangga dan memuji kehebatan Damian serta bertanya apakah ia telah menyelesaikan metode kultivasinya. Menjawab pertanyaan itu, Damian membenarkannya. Ia menjelaskan jika dirinya menggunakan organ eksternal independen untuk menangani aliran mana. Meski begitu, metodenya tersebut mampu mengurangi beban tubuhnya. Mendengar penjelasannya, Michael mengaku jika dirinya tak bisa mencerna penjelasan tersebut. Namun, Damian menyemangatinya dengan berkata jika Michael akan bisa segera mempelajarinya dalam waktu dekat. Mendengar janji tersebut, Michael menjadi sangat bersemangat dan meminta Damian untuk menepati janjinya. Dalam hatinya, Damian berjanji jika dirinya akan membuat Michael lebih kuat dibandingkan Michael pada kehidupan sebelumnya, sehingga ia akan bisa bertarung ketika War of Ruin terjadi nantinya. Sementara itu, Agnes yang juga mendengar pembicaraan mereka bertanya apakah dirinya juga bisa mempelajari hal tersebut. Namun, Damian merasa ragu jika metode tersebut akan cocok dengan Divine Power. Sadar jika besok Damian akan bertarung, Michael menyarankannya untuk segera tidur. Setelah Damian memutuskan untuk tidur, Michael justru berjalan sendirian keluar dari penginapan. Tanpa ia sadari, dari atap penginapan, Mia dan para arwah yang telah menjadi familiar Damian tengah menjalankan tugas mereka untuk berjaga-jaga dan memantau area sekitarnya. Saat berjalan, Michael memikirkan tentang metode kultivasi unik yang berhasil diciptakan sendiri oleh Damian. Seketika, ia terpikirkan tentang mencoba membuat metode kultivasi untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Michael mendapatkan sebuah serangan tebasan pedang yang datang ke arahnya. Untungnya, Michael masih dapat bergerak cepat dan menghindari serangan tersebut. Meski begitu, dirinya tidak mampu menghindari serangan itu sepenuhnya, sehingga ia mendapatkan luka yang cukup serius. Sementara itu, Joshua yang merupakan si penyerang merasa cukup terkejut. Ia tak menduga jika seorang Knight Middle Class bisa bereaksi sebaik itu dan menghindari serangannya. Dengan pencahayaan yang buruk di malam hari, Michael masih belum menyadari siapa sosok yang telah menyerangnya. Sehingga ia mencoba mencari tahu dengan bertanya tentang siapa dirinya. Sementara itu, Joshua yang masih terdiam menduga jika Michael telah berkembang selama pertandingan hari ini. Akan tetapi, itu seperti sesuatu yang tidak mungkin ada seseorang yang dapat berkembang secepat itu.
Menyadari sosok yang menyerangnya hanya berdiam diri, Michael merasa sangat kesal karena diabaikan. Kali ini, justru dialah yang menantang sosok tersebut untuk bertarung. Dan di dalam kebingungannya, Joshua menyadari jika kemampuan super sense milik Michael lah yang membuatnya dapat bereaksi seperti itu. Ketika Joshua masih mengagumi seberapa luar biasanya bakat bawaan lawannya itu, Michael justru langsung maju menyerang. Melihat hal itu, Joshua semakin kebingungan dan menduga jika Michael sudah terlalu mabuk, sehingga ia tidak menyadari jika lawannya kali ini adalah seorang Knight High Class. Akan tetapi, ada juga kemungkinan jika Michael berpikir bisa mengalahkannya. Setelah beradu serangan beberapa kali, Joshua melihat ada sebuah celah dan langsung bersiap untuk memanfaatkannya. Seketika, terjadi sebuah ledakan besar di tempat pertarungan mereka. Dan singkat cerita, pertarungan tersebut berakhir dengan Michael yang sudah tak sadarkan diri dengan beberapa luka parah di seluruh tubuhnya. Malam itu, banyak naik middle class yang dibunuh atau terluka. Untungnya, Mia mendengar keributan tersebut dan berhasil cepat menemukan Michael, sehingga Michael berhasil diselamatkan. Melihat kondisi Michael saat ini, Damian merasa keputusannya tepat karena memerintahkan Mia dan para Wraith untuk menjaga penginapan. Tak peduli siapapun pelakunya, Damian bersumpah jika ia akan menemukan dan membuat mereka membayar perbuatan tersebut. Beberapa waktu berikutnya, Damian telah memasuki arena turnamen. Melihat Joshua yang menjadi lawannya, Damian merasa cukup terkejut. Menurutnya, aura Joshua berbeda dari apa yang ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Joshua tersenyum dan berkata jika akhirnya mereka bertemu lagi. Dengan penuh percaya diri, Joshua menyebut jika dirinya yang sekarang pasti akan bisa mengalahkan Damian. Merespon pernyataan itu, Damian mengaku jika suasana hatinya sedang buruk hari ini, sehingga ia menyarankan Joshua untuk tidak berharap kepada keberuntungan. Menurutnya, Joshua memiliki kemampuan khusus Swipe Sword. Jika ia mampu membaca aliran mana Joshua, Damian sangat yakin jika pertarungan ini tidak akan sulit. Mendengar apa yang Damian katakan, Joshua menyebutnya sebagai seseorang yang sangat sombong. Tapi itu semua bukanlah masalah, karena Joshua yakin dapat membuat semua kebohongan Damian berakhir hari ini. Begitu komentator menyatakan pertandingan dimulai, Joshua langsung maju dengan niat kuat untuk membunuh Damian. Melihat pergerakan itu, Damian merasa sangat terkejut hingga sedikit terlambat bereaksi. Dengan adanya darah yang mengalir, para penonton menjadi sangat bersemangat menyaksikan pertandingan itu. Sedangkan Aten terlihat cukup khawatir dengan Damian yang tengah bertarung di dalam arena. Tapi nyatanya, serangan cepat dari Joshua untuk pertama kalinya gagal mengenai sasaran dan hanya sedikit melukai telinga Damian. Menyadari jika serangannya berhasil dibaca, Joshua merasa sangat kesal. Sementara itu, Damian tidak menduga jika dirinya akan terluka. Oleh karenanya, ia berpendapat jika seharusnya ia membaca pergerakan mana lawannya itu terlebih dahulu. Seketika Joshua kembali maju menyerang dan berkata jika terlalu awal untuk terkejut, karena masih banyak yang bisa ia tunjukkan kepada Damian. Melihat serangan itu, komentator merasa sangat tertarik dan berkata jika ternyata selama ini Joshua memiliki teknik lainnya yang ia sembunyikan. Sementara itu, Damian menyadari jika itu bukanlah teknik tersembunyi biasa. Menurutnya, kekuatan Joshua memang mengesankan. Akan tetapi, ia merasa jika itu seperti bukan tekniknya sendiri. Melihat Damian yang berhasil menahan serangannya tanpa mengeluarkan senjata, Joshua berniat untuk menggunakan teknik lainnya. Dengan penuh percaya diri, ia menantang Damian untuk kembali menahan serangannya itu, yang mana nyatanya Joshua menggunakan teknik Lion Roar Sword. Dengan serangan yang datang ke arahnya, Damian hanya terdiam karena merasa sangat terkejut dan sulit mempercayai dengan apa yang dilihatnya. Seketika terjadi ledakan besar dampak dari serangan Lion Roar Sword yang Joshua lancarkan. Setelah melancarkan serangan kuat seperti itu, Joshua terlihat cukup kelelahan. Tapi setelah asap debu mulai menipis, terdengar suara yang mengatakan jika serangan Lion Roar Sword milik Michael saat ini tidak akan sebesar itu. Menyadari jika itu adalah suara dari Damian, Joshua merasa sangat kesal karena masih belum bisa menumbangkan lawannya. Tapi sebelum Joshua dapat kembali bertindak, Damian sudah mengeluarkan pedangnya dan juga bersiap.
Pada saat itu, Damian mengatakan jika tadi malam Michael diserang hingga tak sadarkan diri. Dan sekarang, dengan Joshua yang bisa menggunakan Lion Majesty Sword yang seharusnya tidak terungkap di publik, bagaimana mungkin itu terjadi? Dan karena hal itu, Damian dapat menilai secara yakin jika Joshua merupakan si bajingan yang telah menyerang Michael hingga tak sadarkan diri. Dengan memendam rasa amarahnya itu, Damian langsung menggunakan kemampuan Infinite Cycle Union Art First Ring. Sementara itu, Joshua kembali bersemangat karena dapat melihat Damian yang mengeluarkan kemampuan aslinya. Meski begitu, Joshua sangat yakin jika kekuatannya saat ini akan dapat memenangkan pertandingan. Dengan gerakan cepat, ujung pedang Damian sudah berada di leher lawannya dan berkata jika dirinya sudah mengatakan agar Joshua lebih bersikap sadar diri. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.